Yordania dan Lebanon serang Israel di perbatasan. Netanyahu meradang kerahkan semua senjata. Israel Israel semakin menunjukkan tanda-tanda kebrutalannya terhadap warga Palestina yang berada di jalur Gaza. Menyusul bersatunya milisi Yordania dan Lebanon, mereka berupaya keras menerobos perbatasan yang dijaga ketat tentara Israel. Bahkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada Jumat bahwa Israel tidak memiliki rencana untuk mengalahkan dan terus melancarkan serangannya terhadap Hamas di Gaza. Ia mengatakan akan mengerahkan semua alutsista yang dimiliki Israel untuk melawan kelompok Hamas di Gaza. Saya mengatakan kami akan menyerang Hamas dan kelompok lainnya dengan pukulan yang signifikan dan kami melakukannya. Para pemimpin Hamas berpikir mereka bisa lepas dari genggaman kami, mereka tidak bisa melarikan diri, dan kami dapat menjangkau mereka di mana saja. Semua orang atau Hamas dan kami akan terus melakukannya. Pada saat yang sama, laporan menunjukkan kemajuan dalam upaya mediasi internasional yang bertujuan menghentikan pertempuran mematikan yang telah berlangsung. Dalam pernyataannya, PM Netanyahu juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden, di mana Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, Kanselir Jerman Angela Merkel, dan juga pada pemimpin dunia lainnya yang menawarkan dukungan ke Israel. Menurut pasukan pertahanan Israel, IDF sejak Senin kemarin, lebih dari 2.000 roket telah ditembakkan oleh pihaknya. Pasukan Israel juga telah menanggapi dengan tembakan keras ke Gaza, termasuk pemboman besar-besaran pada Kamis malam dan Jumat yang bertujuan menghancurkan jaringan bawah tanah kelompok Hamas, di mana 10 orang Israel telah tewas oleh tembakan roket dan ratusan lainnya terluka menurut pihak berwenang Israel. Hingga Sabtu pagi, setidaknya 137 warga Palestina, termasuk 36 anak-anak telah tewas dan 920 lainnya terluka sejak perang meletus pada Senin. Korban tewas diperkirakan akan meningkat karena serangkaian serangan udara Israel lainnya menghantam kamp pengungsi Shati di Gaza yang menewaskan sedikitnya 2 wanita dan 7 anak, sementara beberapa orang terkubur di reruntuhan. Sedikitnya 15 orang lainnya terluka, termasuk seorang bayi bernama Umar. Serangan udara lainnya juga dilaporkan melanda sebuah rumah di Khan Yunis. Ribuan keluarga Palestina juga telah berlindung di sekolah-sekolah yang dikelola Perserikatan Bangsa-Bangsa di Gaza Utara untuk menghindari tembakan artileri. Israel, kelompok Hamas, dan pejuang Palestina telah mengkonfirmasi 20 kematian dalam barisan mereka. Meskipun Israel mengatakan jumlah itu jauh lebih tinggi. Pernyataan Netanyahu itu muncul ketika IDF terus menggempur Hamas di Gaza, menghantam rumah beberapa komandan dan juga gudang yang digunakan oleh kelompok itu untuk menyimpan infrastruktur intelijen dunia maya. Di mana tentara Israel juga merilis video yang menunjukkan serangan terhadap pasukan yang siap meluncurkan roket dan rudal anti-tank. Pada Kamis malam hingga Jumat, Angkatan Udara Israel telah melakukan operasi pemboman terbesar di Gaza, mengirim sekitar 160 pesawat untuk membom jaringan terowongan Hamas di utara jalur itu. Laporan TV Israel pada Jumat malam mengatakan puluhan orang Hamas telah tewas dalam apa yang disebut IDF sebagai jaringan terowongan metro dan puluhan mil terowongan telah dihancurkan. Militer juga mengatakan pihaknya juga melancarkan serangan udara pada Jumat di kantor Kepala Keamanan Internal Hamas Taudik Abu Naim. Di Israel Selatan, sirine peringatan roket berbunyi tanpa henti pada hari Jumat ketika Hamas Gaza membidik kota-kota dengan puluhan roket. Berhasil menembus payung pertahanan udara Iron Dome menyebabkan beberapa kerusakan dan orang luka ringan. Hamas dan pejuang Palestina menembakkan puluhan roket dalam jumlah besar sekaligus yang kemungkinan besar dirancang untuk membanjiri Iron Dome. Sekitar 30 dari mereka jatuh di jalur Gaza, kata tentara, dan menambahkan bahwa Iron Dome menjaga puluhan roket. Setelah tengah malam pada hari Jumat, rentetan roket baru ditembakkan ke kota Beersheba dan Al-Fakim di Israel Selatan dan juga komunitas lain di Gurun Negev, dan kemudian Askelon dan Ashdod sebagian besar jatuh di daerah terbuka, di mana satu roket dicegat oleh sistem Iron Dome. IDF juga mengatakan pihaknya menanggapi dengan menargetkan situs peluncuran Hamas. 3 wanita terluka ringan saat berlindung. Tel Aviv dan juga pusat padat penduduk negara itu juga mendapatkan jeda dari serangan gencar pada hari Jumat setelah hari-hari di mana Hamas secara teratur menargetkan kota itu, membuat kehidupan di pusat ekonomi dan budaya Israel pun terhenti. Tepi barat,
Daerah yang sebagian besar tetap sepi selama perang berlangsung menyaksikan salah satu pertempuran terberat selama bertahun-tahun. Pengunjuk rasa Palestina bentrok dengan pasukan Israel di tempat-tempat seluruh wilayah dan juga tentara Israel menanggapi dalam tembakan senjata. Kementerian Kesehatan Otoritas Palestina mengatakan 11 orang tewas, setidaknya satu dari kematian itu terjadi selama apa yang dikatakan Israel sebagai upaya serangan menabrak mobil dan menusuk. Sementara itu, pengunjuk rasa di Lebanon dan Yordania berusaha menyerbu pagar perbatasan Israel di dekat kota Metula dan Israel Utara. Perusuh Lebanon membakar, merusak pagar perbatasan dan beberapa masuk ke wilayah Israel. Israel menanggapi dengan menembakkan peluru tank menyebabkan satu orang tewas.